Ia cari roda yang beratnya 100 kek, lalu mengikatnya ke tubuh suaminya, dan seretnya ke danau sedalam beberapa meter. Anya setelah melakukan semua ini, benar-benar lelah setengah mati. Dia berbaring di tepi danau sambil menatap langit. Lalu, Anya pulang untuk mandi. Akhirnya tidur di ranjang. Tapi dia demam tinggi dan sakit parah. Bahkan polisi di luar pintu membunyikan bel, dia tidak mendengarnya. Kim tiba-tiba menemukan pintu tidak terkunci. Lalu masuk tanpa ragu-ragu. Hasilnya dia lihat. Anya sedang berbaring di tempat tidur melamun, berkeringat deras. Kim memanggil dokter untuknya. Dia disuntik obat mengurangi demam. Kondisi Anya juga sedikit lebih baik. Kim segera menyatakan tujuan kedatangannya. Orang tua mertua Anya tidak bisa menghubunginya. Jadi berinisiatif melaporkannya ke polisi. Anya berbohong bahwa dia juga tidak tahu kemana suaminya pergi. Kim merasa situasinya sangat buruk. Menyuruhnya beristirahat dengan baik. Lalu memimpin staf medis untuk pergi. Tapi hari berikutnya, Anya baru saja kurang demam. Dia segera mengeluarkan kartu bank suaminya. Berniat menarik semua uang di dalamnya. Memimpin anak-anaknya keluar dari kota ini. Tapi saat melewati danau tempat badan berendam, dia lihat anjing yang diadopsi suaminya terus menggonggong tanpa henti di tepi danau. Anya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa mengusir anjing ini. Tapi pikir dia akan segera tinggalkan tempat ini. Dia tidak peduli lagi. Saat dia menarik uang, mesin ATM menunjukkan bahwa kartu bank telah dibekukan. Bahkan menelan kartu banknya. Anya buru-buru menelepon untuk bertanya. Tahu bahwa suaminya berutang banyak uang. Semua uangnya dibekukan oleh bank. Ini dengan Anya adalah hal yang buruk. Dia juga ingin menjual mobil suaminya untuk uang. Tak disangka, mobil suaminya pun digadaikan. Anya tidak punya uang. Benar-benar sulit untuk berjalan. Polisi Kim datang ke rumah lagi untuk mencarinya. Jelasnya, hilangnya suami Anya menarik perhatian polisi. Tapi yang membuat Anya khawatir, anjing di rumah terus menggonggong di tepi danau. Hampir membuat emosinya meledak. Untungnya, Kim tidak melihat sesuatu yang tak beres. Anya menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Tak ada petunjuk yang berguna. Kim harus membawa rekan-rekannya ke dalam rumah untuk mencari. Bahkan tanya pada dua anak itu. Anya takut mereka akan benar-benar menemukan sesuatu. Jadi ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa. Tapi sudah cari seluruh rumah. Kelompok Kim tetap tak mendapatkan hasil apapun. Mereka harus pergi saja. Tetapi belum beberapa langkah, anjing itu menggigit kaki celana Kim. Ingin menyeretnya ke tepi danau. Adegan ini hampir membuat Anya kehilangan akal. Anya bergegas menghentikan anjing yang pantas mati itu. Kim pun mengira anjing ini tidak diajari. Jadi memarahinya dan pergi. Anya tahu dia tidak bisa merawat anjing ini. Jika anjing itu tidak mati, dia akan mati. Tapi dia dengan bodohnya lari ke apotek. Berniat membeli sebotol racun tikus untuk meracuni anjing itu sampai mati. Staf apotek mengatakan barang ini tidak tersedia. Apalagi membeli obat ini memerlukan pendaftaran. Anya memaksakan diri untuk pergi. Malam tiba dengan cepat. Anya tidak bisa membeli racun tikus. Dia mengambil sekop besi. Memutuskan untuk menangani anjing itu dengan sekop. Tapi sifatnya tidak seburuk itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tak bisa ambil tindakan. Harus melempar sekop besi dan lari ke dalam rumah. Anya tertekan di dalam hatinya. Manfaatkan kebisingan saat mengeringkan buah-buahan. Dia berteriak keras. Lepaskan semua emosi yang telah lama ditekan. Tak lama kemudian, tidak ada biaya hidup dari suaminya. Anya tidak memiliki bahkan 1 sen di tubuhnya untuk memberi makan dia dan 2 anaknya. Anya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dia pergi ke studio seni dan ingin menjadi model tubuh.
karena di sini bisa menghasilkan uang dengan cepat. Tapi saat wawancara, si bos menyuruhnya melepas pakaiannya di depan orang banyak.